Saya potong dulu. Jadi kalau setahu saya ya sebenarnya UMKM itu kan identik dengan produk makanan sing regane ora pati larang. Betul. In English is not expensive, it's just as cheap as like a 5,000 or 10,000. Jadi cuman gini, apakah UMKM hanya Selamat datang di Cerdik, cerita dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Istanto Live di Cerdik Cerita Dikit. Kita akan ngobrolin sesuatu yang asik-asik dengan bintang tamu yang asik-asik di acara yang paling asik, Cerdik Cerita Dikit. Selamat malam semuanya. Sebenarnya kita baru pertama kali ketemu banget ya. Jadi nggak tahu sebenarnya Mas Yan itu siapa ya. Tanpa rekayasa sebenarnya. Tanpa rekayasa. Oke, nanti disclaimer di sini bahwa kita di sini tidak ada yang disengaja. Pokoknya tegang Mas Yan ini. Ditodong soalnya. Ditodong. Oke, teman-teman dari Cerdik pengen tahu nih profil Mas Yayan ini sosok yang seperti apa? Atau labelnya apa sekarang? Aduh, label ya. Berarti ada barcode-nya saya. Wah, iya. Baik, ini acaranya apa tadi? Cerdik. Cerita dikit. Cerita dikit ya. Berarti saya cerita dikit tentang saya ya. Baik, untuk teman-teman cerdik semuanya, perkenalkan saya Yayan dan kebetulan sekarang saya sebagai koordinator Rumah BUMN Purwokerto. Wih, rumah badan usaha milik negara. Jadi milik kita semuanya. Oke. Warga negara Indonesia luar biasa. Nah, kalau di Rumah BUMN sendiri ini apa yang dilakukan nih, Mas Yayan? Siap. Jadi kita di Rumah BUMN mengampu programnya dari Kementerian BUMN sebenarnya. Nah, mengampu dari program Kementerian BUMN dan kebetulan yang melaksanakan di Purwokerto Banyumas itu adalah BRI sebagai perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN. Perusahaan di BUMN kan banyak ya. Nah, kebetulan BRI mengambil peran untuk menjalankan programnya kementerian dengan adanya Rumah BUMN ini. Total yang diampu BRI itu ada 53 rumah BUMN se-Indonesia. Dengan jumlah total rumah BUMN itu ada 147. 53 diantaranya BRI ambil peran di situ. Termasuk di Purwokerto ini. Dan kita sebagai rumah BUMN BRI termuda dari 53. Kita nomor 53. Termuda berapa tahun itu Mas ya? Dari sebenarnya program rumah BUMN itu dari 2017. Kebetulan kita di Purwokerto running mulai 2021. Oke, baik. Yang dilakukan di Rumah BUMN sendiri itu apa aja? Siap. Jadi kita mengawal dan juga mengampu UMKM ya. Jadi Rumah BUMN itu tugasnya adalah untuk pendampingan UMKM. Kalau kita mau persempit goal atau visi misinya, menjadikan UMKM itu go modern gitu ya. Jadi kita go modern. Kemudian yang kedua setelah modern kita ajarkan UMKM itu biar go digital. Mengenal semua keperluan usaha mereka di digital. Kemudian setelah kita bekali mereka dengan kemampuan digital, kita bekali mereka ke kemampuan online. Oh gitu. Ya, terutama berhubungan dengan marketing ya, marketing online ya. Kita di era yang serba digital sekarang sudah pasti harus bermain online. Kalau tidak mau mengikuti ya kita mau akan ketinggalan ya. Yang paling utama adalah go global atau UMKM ini bisa kita dampingi biar mereka punya kesempatan untuk ekspor. Go internasional. Betul. Udah kayak penyanyi ya. Ini juga produk UMKM juga diproyeksikan sebagai produk yang go internasional. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Mas Yayan. Ternyata menarik sekali profilnya nih. Tanggapan dari Pak Doni sebagai masyarakat nih. Ini termasuk narasumber. Jangan ini saja. Ini saya baru nanya Pak, karena durasi tadi juga dari tim kreatif sudah kasih kode. Oh iya. Iya, tim sebentar Pak kreatif ya. Jadi tadi sudah dikasih info sama Mas Yan Kedatman ini. Untuk Pak Doni nih, dari sudut pandang Anda sebagai seorang pemerhati juga UMKM yang ada di Banyumas. Dengan hadirnya Rumah BUMN ini, harapan Pak Doni dan juga rekan-rekan di penggiat UMKM di Banyumas itu seperti apa tanggapannya? Oke, tadi kan Mas Dian cerita ada 4 step yang mau dibangun. Yang pertama go modern, go online, kemudian go digital, kemudian go online, baru kemudian go global. Nah, bisa 2 digit terakhir, angka ketiga keempat itu kan kita bicara tentang go market kalau kita kecilkan.
Ada nggak sih targeting dari rumah BUMN untuk kemudian dia menjualkan produknya UMKM itu untuk kemudian contoh nih rumah BUMN di Purwokerto, terus kemudian UMKM kita kumpulkan, bukan hanya dikurasi untuk mereka jadi benar produknya, tapi payu di ujungnya kan bakul payu kan. Nah ada nggak target itu di rumah BUMN? Ya, jadi sesuai dengan arahan kementerian ya, karena arahan kementerian semua dari 247 rumah BUMN di Indonesia. Nah, diharapkan itu memang terjadi kolaborasi antar RB di seluruh Indonesia itu. Nah, yang sudah dilakukan kementerian adalah kita mempunyai ada namanya sistem kita ada dikelompokkan menjadi satu sistem, dikumpulkan ya dalam satu sistem, itu bisa nanti diakses juga. Itu ada di rkb.id. rkb.id. Jadi semua rkb.id. iya. Nanti ada Pak. Itu otomatis Pak. Ya, otomatis ya. Golan ya. Nanti bisa diakses di rkb.id. Itu semua profiling rumah BUMN se-Indonesia ada di situ, termasuk juga profiling UMKM yang sudah tergabung. Nah, diharapkan dengan adanya satu pengelompokan di sistem di kementerian itu, nanti masyarakat bisa mengakses nih, pengen tahu sebenarnya produk misalkan di Purwokerto nih yang sudah bergabung dengan rumah BUMN itu apa saja. Nah, artinya dengan adanya satu kesatuan itu dari masing-masing RB yang ada di Indonesia itu paling tidak bisa menciptakan komunitas ataupun menciptakan ruang bersama untuk saling mengenal RB, mengenal UMKM-nya, mengenal produknya begitu. Oke, saya tambahkan dulu Mas Rian. Ini kan kita go digital ya. Jadi segala sesuatu kan disajikan data online yang bisa diakses oleh siapa saja. Ya. Pertanyaan saya sebagai orang awam nih, Ya. indikasi atau indikatornya apa sih untuk menilai keberhasilan atau impact yang nyata dari keberadaan rumah BUMN ini? Siap. Jadi kalau untuk masyarakat bisa tahu bahwa UMKM-nya satu ya mungkin sudah modern gitu ya, baik dari mungkin dari produknya ya, paling tidak mereka sudah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya satu ya, produk mereka walaupun mungkin skalanya belum terlalu masif atau belum besar, tapi mereka harus satu dari legalitas. Mereka harus sudah mengantongi yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Betul, NIB. Ketika mereka sudah terdaftar di NIB, artinya itu sudah diakui oleh negara bahwa orang yang bersangkutan itu memiliki usaha dengan nama ini, misalnya nama tersebut. Dan itu mencakup berhubungan dengan nanti di KPLI-nya. Mereka konsennya produksinya di apa sih? Apakah di kuliner, apakah di fashion, ataukah di produk lain? Satu itu Moderna. Jadi mereka walaupun mungkin ya namanya UMKM kan beragam, ada tingkatannya mungkin yang masih mikro ataupun masih kecil gitu ya. Tetapi ketika sudah mengantongi izin itu, berarti mereka mendapatkan hak juga dari pemerintah untuk misalkan ini, untuk hak mendapatkan akses pengembangan UMKM, baik dari pemerintah maupun dari program-program kementerian yang lainnya. Salah satunya mungkin dari program rumah BUMN itu. Karena untuk misalkan dari rumah BUMN pun ada program, misalkan program katakanlah untuk yang kuliner ya, itu mereka ada difasilitasi baik dari kementerian maupun BRI selaku penganggu rumah BUMN di Purwokerto. Ada program sertifikasi halal. Nah, artinya harus ada pemenuhan standar, salah satunya NIB itu. Begitu. Itu tiap tahun BRI ada program sertifikasi halal untuk bagi UMKM yang tergabung di rumah BUMN BRI. Kemudian mungkin untuk yang skala ekspor ini ya, skala ekspor dari kementerian pun seperti itu. Jadi masing-masing bagian mengambil peran. Kalau kementerian skupnya dengan kolaborasi dengan kementerian yang lainnya. Bagaimana produk-produk yang sudah tergabung di rumah BUMN ini bisa click and match dengan program kayak yang sekarang sedang berlangsung ya. Saya contoh konkretnya saja. Ini kita kementerian melalui kedutaan besar kita di Meksiko sedang mengkurasi produk-produk UMKM di RB ini untuk ekspor ke Meksiko. Difasilitasi oleh kedutaan RI di Meksiko sana. Jadi kita yang lolos ada 3, yaitu gula merah,
yang gula dalam semut bentuk itu. oh semut dalam bentuk bubuk itu ya Iya, sobat ya. gula semut itu kemudian ada kuliner juga dengan bahan baku ketela. Terus yang satu adalah minum rempah, namanya wedang banteng. Oh, wedang banteng. Tapi udah dalam kemasan. Kok namanya familiar sekali ya? Pasti kenal. Banteng. Iya. Oke, wedang banteng. Beda itu. Rumah saya di Gedung Banteng, jadi mungkin Oh, iya. familiar juga di Banteng, kata-kata Banteng. Oke. Semoga bisa lolos ke tahap berikutnya dan bisa paling enggak dari RB Purwokerto ada ini ya kebanggaan bahwa produk UMKM yang ada di Banyumas ini melalui RB Purwokerto ada yang sampai skala ekspor dipakai di negara Luar biasa. Oke, Sobat Cerdik, semakin kesini semakin menarik ya. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan UMKM dibina oleh rumah binaan ini, rumah BUMN. Dan Pak Doni nih sebagai ini juga saya mengenal beliau sebagai penggiat UMKM ya, yang dari desa ke desa begitu. Nah, ini kan zaman modern gitu ya. Masyarakat kita menurut Pak Doni, masyarakat kita nih, khususnya pelaku UMKM, apakah sudah siap dengan hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yaya? Oke, kalau kita ngamati kan dari kondisi sekarang, kita nggak bisa dari memposisikan ceteris paribus. Semua dikatakan sama. 2 tahun pandemi itu cukup mematikan. Oh, gitu. Nah, artinya isu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional ini kan hampir semuanya mendesain, Pak. Mendesain kerangka perencanaan untuk kemudian diimplementasikan betul-betul kepada kenaikan derajat penghasilan. Oh, gitu. Karena yang sekarang dikejar omset. Apapun itu margin nantilah, omset dulu lah. Karena cycle produksi, cycle distribusi barang jasa itu kan harus bergerak, Pak, pasca pandemi. Walaupun memang saat ini informasi terakhir itu Banyumas masuk level 1. Jadi kita agak sedikit longgar, agak banyak. Termasuk hari ini masker ya, mungkin sebenarnya bukan maskeran Pak ya. Masker saya masih baru. Ya maskeran pegang aja Pak. Nah ini Pak ya. Jadi satu hal yang kepengen coba kita desain itu, benar nggak sih pemulihan ekonomi itu seperti dinarasikan di tingkatan nasional itu akan main di 2 hal, retail sama UMKM. Retail kemarin itu diantem tentang masalah komoditas minyak. Jadi barang nggak ada, harga labil, kemudian semuanya bermain. Artinya mau negara harus berperan untuk melakukan stabilisasi, di mana dari impact dari proses itu banyak. Bakul gorengan mikir, kemudian kita yang berminyak dikira diburu Bang, nanti bapak berminyak itu mukanya diburu Bang. Jadi ada gejolak yang cukup menarik. Bahkan isu terakhir itu besok nih Pak, 1 April itu terjadi kenaikan Pertamax. Betul. Nambah Pertamax. Jadi ada perubahan harga yang cukup signifikan, dan ini mau tidak mau akan menguras energi banyak sekali orang-orang yang peduli untuk kemudian benar-benar UKM itu pulih. Nah, kembali nih Pak Yayan, ada nggak sih skenario quick win untuk 1-2 bulan ini untuk kemudian UMKM diajak nih bikin event apa untuk kemudian mereka diberikan kesempatan untuk laku dalam tanda kutip? Ya, yang kita lakukan sebenarnya di Rumah BUMN, satu, kita terbuka lebar ya untuk berkolaborasi dengan pihak manapun dalam rangka untuk memajukan UMKM yang kita bina juga. Kemudian yang mungkin saya ambil step kecilnya ya, karena nanti ini kebetulan kan memasuki bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita berkolaborasi dengan UIN Saizu Purwokerto. Itu ya kita mengkonsep walaupun belum terlalu besar mungkin ya, kita mengkonsep ada Bazar Ramadan. Nanti jadi kolaborasi dengan UIN Saizu, kita boyong nih UMKM yang ada di sini itu untuk kita ekspokan di selama bulan Ramadan itu di kawasan kampus UIN Saizu. Nah, harapannya adalah begini, ini juga berawal dari kerjasama yang sudah kita lakukan dengan UIN Saizu. Kalau kemarin mungkin masih kerjasamanya hanya seputar untuk menukar penelitian mahasiswa PPL ataupun megang gitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk kita
visualisasikan itu di tempat terbuka yang nanti itu bisa diakses masyarakat umum. Satu, tujuannya itu tadi untuk membantu pemasaran UMKM yang di RB ini biar paling tidak ada peningkatan omset. Saya potong dulu. Jadi kalau setahu saya ya sebenarnya UMKM itu kan identik dengan produk makanan sing regane ora pati larang. Betul. In English is not expensive, it's just as cheap as like 5,000 or 10,000. Jadi cuman gini, apakah UMKM hanya seputar itu atau concern dari rumah BUMN itu hanya membina sektor produk itu atau lebih luas lagi seperti misalnya dulu saya pernah ketemu sama salah satu organisasi ya, jadi mereka mengekspor something like a bambu yang dirajang-rajang, itu yang untuk keperluan upacara di India, seperti itu. Jadi nggak melulu makanan gitu loh. Apakah di rumah BUMN juga seperti itu? Ya, kita alhamdulillah sebenarnya tidak skopnya sangat luas. Cuman memang kita yang ini udah mulai terbentuk nih. Jadi kita yang selama kurang lebih 1 tahun kita ampuh ini, kita sudah terbentuk 3 segmen: kuliner, fashion, craft ataupun home decor. Nah, nanti bisa dilihat contohnya ada di ruang display. Semua 3 segmen UMKM itu sudah ada di ruang display. Termasuk juga ada cut dulu ya mungkin ya. 3 menit. 3 menit. Nanti ini jadi bisa. Lanjut. Termasuk juga tidak melulu tentang berbentuk produk ya. Kita juga ada yang bergabung itu dalam bentuk jasa. Jasa apa itu? Jasa. Jadi ada satu UMKM yang itu mereka itu jasa untuk message. Massage. Iya, massage. Pesan. Itu message ya. Kalau massage pijat. Iya. Oke. Pijat khusus untuk baby dan ibu hamil Wih, ataupun keren. ibu yang baru. Dan itu bersertifikat. Dan kalau untuk sertifikatnya belum, karena dari yang bersangkutan juga ini kalau misalkan saya ngurus sertifikatnya, saya masih belum punya link nih kalau di Banyumas begitu. Oh gitu. Nanti juga akan dibantu oleh rumah BUMN. Ya, kita carikan infonya nanti bagaimana untuk. Oke, menarik sekali nih. Pak Nur ini lagi nih. Ini kan Pak Yan tadi sudah menjelaskan banyak sekali informasi yang saya pikir ini adalah suatu pencerahan, suatu angin surga untuk para pelaku UMKM yang ada di kawasan Banyumas dan sekitarnya. Nah, Pak Doni, apakah tertarik untuk mengeksplor UMKM yang ada di Banyumas supaya bergabung dengan rumah kreatif BUMN ini? Oke, tadi kan sekilas kita masuk di depan nih, itu keren Pak. Jadi kayak semacam kafe era modern lah. Terus kemudian begitu kita masuk disambut ruangan ber-AC Pak. Jadi antara panas dengan nyes itu seperti orang desa masuk ke Alfamart. Pastinya sangat tinggi. ATM itu tanggal muda Pak. Itu mahal sekali nih. Misalnya gini, kalau kita ngelihat dari venue yang ada di dalam dan fasilitas-fasilitas yang disediakan, contoh begitu kita masuk di room kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5 unit komputer. Keren. Jadi pelaku usaha bisa pakai itu, Pak. Betul. Oh gitu. Boleh dipakai? Boleh. Luar biasa. Keren. Terus kemudian yang tempat podcast kita nih, Pak. Ini tempat meeting bener ya? Tempat meeting. Dan bisa untuk apa aja, Pak? Artinya ruang edukasi dan sebagainya. Terus kemudian di depan itu dekat dari ruang pajang. Ya, yang memang sebenarnya sih ruang pamer, tapi kalau bisa direct selling kenapa tidak? Sudah Pak. Sudah. Background Nasdaq punya nggak ruang kayak gitu? Ada kan? Jangan pakai nama sebelah Pak. Kameramennya termasuk kalau laku ini. Nanti dikat. Gini, Tapi nggak bakal dikat, nanti tutup tanya. kita lanjutin Pak. Jadi kemudian di belakang itu ada semacam coworking yang memang wifi dan sebagainya. Coworking space. Jadi wifi-nya kencang juga tadi saya coba. Mantap. Jadi kalau kita explore dan maksimalkan, saya pikir banyak kesempatan. Yang keren nih hari ini. Dulu era 6 bulan, 8 bulan yang lalu itu kan ramai dengan Shopee Live. Orang beli thrift ataupun apa, barang-barang itu banyak di Shopee Live. Sekarang mereka beli ke TikTok, Pak. Oh ya. Betul. Jadi penjualan di TikTok itu begitu banyak talent-talent selebgram baru itu mereka masuk ke dunia TikTok, akhirnya berinkarnasi lah TikTok menjadi ruang untuk marketplace itu. Nah, artinya
kayak semacam produk pajar di dalam, saya memimpikan nih Istanbul Life, orang yang famous itu setiap hari itu jualan di sini Pak. Kayak di mall-mall gitu ya, nonser, jadi nonser. Tapi digital Pak. Oh, Jadi pasar-pasarnya benar-benar kita buka TikTok rumah BUMN di mana terintegrasi dengan kalau 53 rumah BUMN yang lain, dan ini kayak daily menu Pak. Jadi setiap hari itu ada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk jualan. Promo spesial jam 10 pagi, diskon 10%. Cocok banget. Itu contoh. Itu bisa di-hire Pak, murah Pak. Nanti ke manajemen saya dulu. Kalau manajemennya bocor dulu. Baik, artinya memang kalau kita manfaatkan lebih seluas-luasnya, linknya ada Pak. Kalau tadi diceritakan bagaimana kemudian ini di bawah binaan Kementerian BUMN yang kita ngerti bahwa ketika bicara tentang ekspor, kemudian afiliasi dengan diaspora orang-orang kita di luar KBRI dan sebagainya, keren. Kesempatan terbuka hebat. Jadi pada kesempatan podcast ini, ayo teman-teman yang lihat di Facebook, Instagramnya Istanbul Live, ataupun nge-link kemana-mana, kunjungi rumah BUMN, cari Mas Yayan. Apapun masalahmu, solusinya di beliau. rkb.com rkb.id. Oh sorry, rkb.id ya. rkb.id. Oke, closing dari Mas Yayan dulu untuk pemirsa nih. Oke, terima kasih. Ini untuk mungkin UMKM yang ada di Banyumas umumnya ya, dan sekitarnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, kita di Rumah BUMN menjalankan amanah dari Kementerian BUMN melalui BRI cabang Purwokerto yang sudah memfasilitasi Rumah BUMN ini. Silakan bagi rekan-rekan UMKM untuk dapat bergabung dengan kami di Rumah BUMN Purwokerto. Dari mulai pendaftaran sampai mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan di Rumah BUMN tidak ada pungutan biaya sama sekali. Gratis ya? Gratis. Biasa, keren. Kita belajar bareng di sini. Nanti dari kementerian ada program apa bisa kita ikutkan. Dari BRI ada program apa bisa kita usulkan. Dan satu lagi kelebihannya mungkin karena kita diampu oleh perbankan ketika sudah menjadi binaan Rumah BUMN Purwokerto, untuk akses misalkan nanti ada butuh akses permodalan, kita sudah tidak bingung lagi harus kemana. Sudah ada lihat, sudah ada prioritas. Luar biasa. Oke, demikian tadi Sobat Cerdik, menarik sekali obrolan kita, asik banget dengan Mas Yayan dan juga Pak Doni. Pokoknya ikuti terus Istanbul Live di Cerdik Cerita Dikit. Terus satu lagi nih sebelum berpisah kita nih. Penasaran ya, kadang-kadang kan bila ada program dari kementerian, dari pemerintah, dari itu kan biasanya mau keberatan apa ya bahasa Jawanya ya, hanya sedilaan ya gitu lah, caranya ya seududan lah gitu. Nah kalau Rumah Kreatif BUMN ini targetnya mau long term, long life atau seperti apa? Oh iya, jadi kita pastikan untuk program-program dari kementerian entah itu nanti berubah pemerintahan ya, karena yang pemerintahan sekarang itu ya. Ini continuous, dari tiap tahun ada. Gitu. Termasuk juga dari BRI, continuous. BRI ada program tahunan namanya Brilliant Planner. Expo seluruh UMKM binaan RBBRI, dikumpulkan, dikurasi, dipertemukan dengan pemilik toko modern di wilayah Indonesia. Kemudian tadi itu tentang perizinan dan sertifikasi itu. Ya betul, itu juga program tahunan yang dilakukan oleh BRI. Mungkin hanya bedanya nanti kalau misalnya ganti nih, paling beda nama, beda ini aja, istilah gitu aja ya. Makanya buat Sobat Cerdik, langsung aja kunjungi rkb.id biar kamu langsung bergabung, langsung update informasi dan sebagainya. Terima kasih, sukses selalu untuk Rumah Kreatif BUMN bersama Mas Yayan, thank you. Dan Pak Doni untuk komunitas PPUB-nya, Paguyuban Pelaku Usaha Banyumas. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.